Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Nurholif dari Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, yaitu tentang pengeramalan. Isi reportnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang, kemudian tinjauan teori, yang ketiga studi kasus, dan kesimpulan. Untuk latar belakang, peramalan atau forecasting adalah prediksi, proyeksi, atau estimasi terjadinya suatu kejadian atau aktivitas yang tidak pasti di masa depan. Karena masa depan sangat sulit dipastikan, maka diperlukan sistem forecast, baik secara implisit ataupun eksplisit. Tujuan dari peramalan sendiri yaitu mendapatkan informasi terbaik yang tersedia saat ini sebagai panduan aktivitas di waktu ke depan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Menurut Heiser, tujuan dari peramalan yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa terdapat banyak cara bagi manajer untuk meramalkan, kemudian menyediakan sudut pandang atas penjualan dalam bisnis, kemudian menggambarkan bagaimana mempersiapkan, memonitor, dan membuat pertimbangan mengenai keakuratan dari peramalan tersebut. Jenis-jenis peramalan. Secara umum, peramalan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Berikut metode peramalan yang biasanya digunakan untuk menentukan besaran planning produksi di bulan berikutnya. Yang pertama, ada metode Delphi, penelitian pasar, intrinsik, ekstrinsik, analis deret dan waktu, tren atau kecenderungan, siklus, dan yang terakhir yaitu variasi acak atau random. Tinjauan dari teori dari tugas besar ini, kali ini metode peramalan yang digunakan adalah analisa deret dan waktu atau time series. Yang pertama, moving average. Moving average sendiri yaitu peramalan moving average atau rataan bergerak menggunakan sejumlah data aktual di masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Rumusnya FT sama dengan AT-1 ditambah AT-2 sama dengan AT-N dibagi N, di mana FT yaitu peramalan untuk periode mendatang, N adalah jumlah periode yang di rata-rata, dan AT-1 adalah jumlah aktual periode sebelum hingga periode N. Yang kedua yaitu weighting moving average. Saat terdapat tren atau pola terdeteksi, bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Moving average dengan pembobotan disebut juga weighted moving average. Dengan rumus FT sama dengan WT-1 dikali AT-1 sama dengan WT-N dikali AT-N, di mana WT adalah bobot yang diberikan untuk periode waktu. Yang ketiga yaitu exponential smoothing. Exponential smoothing merupakan metode peramalan rataan bergerak dengan pembobotan di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Dengan rumus FT sama dengan FT-1 ditambah alfa dikalikan AT-1 dikurangi FT-1. Dengan pengertian alfa adalah konstansa smoothing alfa. Kemudian yang terakhir yaitu exponential smoothing dengan proyeksi tren. Proyeksi tren adalah teknik penyesuaian garis tren pada serangkaian data masa lalu. Kemudian memproyeksikan garis pada masa datang untuk peramalan jangka menengah atau jangka panjang. Dengan rumus FT sama dengan alfa dikalikan AT-1 ditambah 1 dikurangin alfa dikalikan FT-1 ditambah TT dikurangi 1. Dengan pengertian, TT adalah sebagai tren dengan eksponensial yang dihaluskan pada periode T, dan alfa adalah konstanta penghalusan untuk rata-rata. Yang ketiga, pembahasan studi kasus.
Dalam studi kasus ini, saya mengambil sebuah data dari perusahaan XYZ yang datanya adalah sebagai berikut. Saya ambil dari bulan Januari 2021 sampai bulan Mei 2022. Yang pertama, peramalan dengan moving average, di mana FT yaitu AT-1 sampai dengan AT-N dibagi N. Dihasilkan peramalan di bulan Juni 2022 sebesar 5680,6. Data di samping menggunakan perhitungan moving average per 3 bulan. Kemudian weighting moving average, di mana FT sama dengan WT-1 dikalikan AT-1 sampai dengan WT-N dikalikan AT-N. Dengan pembobotan 1, 2, dan minggu yang lalu yaitu sebesar 0,5, 0,3, dan 0,2. Sehingga didapat peramalan di bulan Juni 2022 yaitu 5252,9. Kemudian peramalan dengan exponential smoothing dengan alfa 0,1. Dengan rumus FT min 1 ditambah alfa dikalikan AT min 1 dikurangi FT min 1. Sehingga didapatkan peramalan di Juni 2022 yaitu sebesar 4919,4. Masih sama dengan metode peramalan exponential smoothing dengan alfa 0,5, didapatkan peramalan di bulan Juni 2022 yaitu sebesar 5080,8. Kemudian untuk metode exponential smoothing penyesuaian tren dengan alfa 0,1 dengan rumus yaitu FT sama dengan A alfa dikali AT-1 ditambah 1 dikurangi alfa dikalikan FT-1 ditambah TT-1, didapatkan peramalan bulan Juni 2022 yaitu sebesar 4290,877. Setelah kita melakukan peramalan, maka kita melakukan analisa error dengan metode MAD, MSE, dan MAPE. Yang masing-masing akan kita analisa dengan metode peramalan. Untuk metode peramalan moving average, nilai MAD, MSE, MAPE adalah sebagai berikut, yaitu 893,9, 103, 1456,5, dan 18,3%. Untuk weighted moving average, nilai MAD, MSE, dan MAPE yaitu sebesar 795,9, 10064, 97,1, dan 16,0%. Untuk exponential smoothing alpha 0,1, nilai MAD, MSE, dan MAPE yaitu sebesar 1058,4, 1551035, dan 20,2%. Untuk exponential smoothing dengan alpha 0,5, nilai MAD, MSE, dan MAPE yaitu sebesar 850,6, 1015674, dan 17,67%. Dan yang terakhir yaitu dengan metode exponential smoothing penyesuaian tren alpha 0,1, nilai MAD, MSE, dan MAPE yaitu sebesar 850,6, 1051567,4, dan 17,67%. Kesimpulan dari peramalan dan analisa error dengan metode MAD, MSE, dan MAPE adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel bahwa nilai error atau kesalahan yang paling kecil, nilai MAD, MSE, dan MAPE adalah dengan metode weight moving average. Metode peramalan yang terpilih dengan nilai error yang paling sedikit yaitu weight moving average.
Nilai kesalahan ini dipengaruhi oleh histori data peramalan dan aktual fluktuatif sehingga metode perhitungan peramalan weighted moving average dinilai paling tepat dalam penggunaan peramalan permintaan tersebut. Dari saya cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.